Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera buat kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia buat kita semua. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini, terutama saya sangat bersyukur bisa hadir di tempat yang sangat luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat buat kita semua untuk terus mengabdikan diri kita di sisa hidup kita ini untuk kepentingan merah putih yang sangat kita cintai ini. Yang terhormat, yang saya banggakan, pemilik, owner, presiden komisaris Intikop dan Nusantara TV, sahabat lama saya, teman lama saya ini, Pak Nurdin Tampu Bolon. Saya senang Pak, jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama Abraham Selaban tuh Pemret, saya bilang, saya punya siapa Nusantara TV ini? Punya Pak Nurdin Tampu, oh itu teman saya bilang, saya siap hadir kalau begitu. Tepuk tangan dulu buat Pak Nurdin, ini orang luar biasa ini ya. Kita doakan Pak Nurdin terus sehat walafiat dan tetap semangat untuk memberikan contoh yang terbaik buat generasi muda yang akan datang. Makasih Bang Nurdin. Saya senang, bahagia hari ini bisa jumpa dengan teman lama, luar biasa untuk persembahannya buat bangsa dan negara. Kemudian senior kita juga, ini Presiden Direktur Nusantara TV, Pak Don Bosco Salamon, ini orang lama juga ini. Saya setahunya waktu di DPR udah tahulah beliau tuh gimana, dan ini memang cocok ini pintarnya Pak Nurdin nih ngambil Pak Don Bosco ini. Ya, tentu Pemret, Abraham Salaban, Pak Nixon Silalahi, ini Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, kemudian Pak Patar Sitimorang mana tadi? Ketua Alumni USU Jabotabek ya. Tadi saya bisik-bisik sama Pak Nurdin, ini saya bilang cara nyerbu USU ini hebat ini. Kuliah di Medan, berkumpul di Jabotabek. Tepuk tangan buat seluruh alumni USU ini, luar biasa ya. Tentu saya bersama Pak Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Pak Samsul Widodo. Tadi ada Pak Nugroho, tapi izin saya utus ke rapat di Mendagri. Tentu Bapak Ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Pertama saya terima kasih dan mengapresiasi forum ini luar biasa, Nusantara Energy Forum ini sesuatu yang sangat relevan dengan keberadaan pemerintah sekarang yang isunya memang sangat dekat dengan isu-isu kerakyatan. Energi adalah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu, ya sangat melekat dengan apa yang dimau oleh masyarakat. Nah saya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang ditunjuk oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sudah menjabarkan dan meneropong, dan saya setuju dengan Pak Nurdin tadi. Ya, kalau kita membangun desa, sejatinya kita membangun Indonesia. Maka tagline Kementerian Desa sekarang, bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia. Nah, kenapa ini saya letakkan begitu Bapak Ibu? Karena faktanya, tadi Bang Fatar bilang Indonesia sudah 80 tahun merdeka, betul. Itu fakta sejarah, nggak bisa kita ingkari fakta sejarah. Angka 80 itu benar. Tapi sekarang di 80 tahun Indonesia merdeka, kalau ruang ini kan bagus nih, gemerlap, listrik, kereta berlebih di sini Pak. Sinar bisa diatur-atur kalau di sini kan, cahaya bisa dimainkan kalau di sini. Tapi detik ini Pak, masih ada 10.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal di Republik ini Pak. Dari 75.265 desa se-Indonesia. Artinya kita semua yang hadir di sini ikut bertanggung jawab bahwa masih ada anak negeri yang plus 62 detik ini juga belum menikmati listrik, itu berkaitan dengan energi. Nah ada 10.000 desa tertinggal. Berapa banyak yang belum punya listrik? Ya datanya memang masih simpang siur Bapak Ibu. Kalau SDM bilang 5.000, nggak tahu nanti Pak Nixon mungkin ada juga data baru dari PLN. Lalu Kementerian Desa lebih dari 3.000 yang masih gelap gulita. Ini tantangan kita Pak.
Dan ini memang banyak di Indonesia Timur Pak Nurdin. Saya baru pulang dari Nabire. Ya saya juga sudah ke Papua sudah 3 kali saya ke Papua. Banyak juga di daerah Sumatera Utara, daerah Nias masih ada juga. Ya, nah ini PR kita semua. Jadi masih lebih dari 3.000 detik ini, saat ini. Kemarin kita sangat meriah memperingati 80 tahun Indonesia Merdeka, tapi faktanya masih ada desa yang belum menikmati cahaya listrik. Nah sementara di desa banyak sekali potensi Pak. Tadi sudah disinggung oleh Pak Nurdin, ada tenaga mikrohidro, ada tenaga angin untuk daerah Sulawesi, kemudian ada solar cell, panel solar untuk tenaga matahari, kemudian geothermal. Kalau kita teropong itu Pak, semua potensi ada di desa. Tapi kenapa tadi desa-desa belum menikmati semuanya kebutuhan dasar mereka? Salah satunya adalah listrik, ya. Nah, oleh karena itu saya berharap melalui forum ini kita urai persoalan itu dan kita cari solusi terbaik. Sehingga nanti 2045 itu atau mungkin akan lebih cepat kita selesaikan di era pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini, insya Allah desa-desa itu, dan waktu rapat kabinet Pak Nurdin sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, Pak Presiden kita, bahwa insya Allah di bawah pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, semua desa-desa akan dinikmati dengan listrik Pak. Karena kaitannya banyak, karena ini berkaitan dengan astacita Bapak Presiden, ya, astacita yang kedua dan keenam Pak. Yang kedua itu tentang pertahanan kemandirian bangsa, tentang swasembada energi, swasembada pangan, kemudian ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi kreatif. Tapi saya langsung yang paling telak itu Pak, belum ada Presiden Republik Indonesia 1 sampai 7 yang meletakkan astacita langsung menyebut nama desa. Bapak Presiden Prabowo menyebut Pak di astacita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Jadi 2 kata kunci ini Pak, pemerataan ekonomi sekaligus kita entaskan kemiskinan. Nah salah satu caranya adalah Bapak Presiden Prabowo menggelontorkan program-program kerakyatan yang langsung masuk ke desa hari ini Pak. Contohnya ada Koperasi Desa Merah Putih. Jadi nanti Pak Nixon dengan PLN, saya sering juga rapat dengan Dirut PLN, kemudian dengan BUMN yang lain, Koperasi Desa Merah Putih nanti ini juga bisa untuk menjadi sebagai pengadaan untuk listrik desa, bisa. Tergantung potensi desanya. Kalau di situ ada sumber air yang bisa dijadikan untuk mikrohidro, bisa dijadikan untuk listrik. Atau solar panel, bisa. Atau kalau ada geothermal, tinggal sentuhan teknologi dari kita-kita yang di Jakarta ini Pak. Ya maka tadi ada, kami di Kementerian Desa juga ada 2 kata kunci, pendampingan dan pemberdayaan. Jadi kalau alumni USU mungkin nanti Bang Patar ini bisa juga nih jadi pembina desa, berapa desa dibina oleh alumni USU kan, dengan program CSR banyak. Karena saya tahu nih Astra Motor ini ada 2.000 desa yang dia bina ini. Salah satu desa ekspor, ya. Saya tahu, saya banyak juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan. Nah oleh karena itu di Kementerian Desa juga Pak Nurdin, saya sudah tetapkan 12 aksi bangun desa, Bang Don Bosco. 12 aksi bangun desa. Ini sangat erat dengan kaitannya dengan tadi ekonomi hijau, ekonomi biru, kemudian energi terbarukan, swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hilirisasi produk desa, Koperasi Desa Merah Putih, kemudian desa wisata, desa ekspor, semua saya ciptakan sekarang Pak. Maka banyak juga desa sekarang dari desa langsung ekspor ke negara tujuan Pak Nurdin, tanpa melalui pihak lain lagi. Kita punya banyak desa Pak, saya kira alumni USU bisa saya ajak nanti ini ya, terutama untuk Sumatera Utara dan kawan-kawan lah daripada yang lain kan. Nah, jadi 12 aksi ini Pak, kalau kita kaitkan dengan isu hari ini tentu berkaitan Pak, ya, terutama tadi masalah listrik, ya. Jadi nanti dari sekian ribu desa yang belum punya listrik itu, nanti tolong Pak, ini kebetulan Pak Samsul ini Dirjen Daerah Tertinggal, yang nggak punya listrik itu pasti daerah tertinggal Pak. Karena ciri-ciri daerah tertinggal itu, desa tertinggal itu nggak punya listrik, sekolah dasarnya masih susah, kemudian yang lainnya. Nah,
12 aksi ini kita semua perkuat, sebenarnya kita sandingkan tadi menyukseskan program unggulan Bapak Presiden Prabowo. Nah, makanya tadi kalau saya Pak Nurdin tidak punya niatan untuk jadi yang lain, Pak. Tetap kita dukung Pak Prabowo untuk 2 periode, Pak. Ya. Nah, jadi ini penting, Pak. Apa yang menjadi program mendasar Bapak Presiden sekarang? Tadi Koperasi Desa Merah Putih, saya sebagai wakil Satgas Nasional, Pak. Ini enggak pulang-pulang, ini mulai besok muter lagi, Pak. Besok Jawa Timur, lusa Sebanten, kemudian ke Bali, lanjut lagi, udah muter lagi, Pak. Ke waktu membentuk 80.000 itu, enggak pulang-pulang. Kadang-kadang diimpus dulu di bandara, terbang lagi. Ya, Menteri Desa jarang, Pak, ngantor di Kalibata, Pak. Ngantornya di desa-desa, Pak. Dan kalau ke desa, masuk Bang Patar, nanti kalau saya ajak, tidak nginap di hotel, Bang, nginapnya di kampung, di rumah-rumah penduduk. Ya, cara kita mendekatkan kita untuk membangun desa. Nah, Koperasi Desa Merah Putih juga bisa menjadi sebagai optaker nanti atau sebagai penyedia ya untuk listrik masuk desa. Termasuk MBG, makan bergizi gratis. Ya, saya kira ini juga butuh listrik yang banyak karena di dapur SPPG itu Satuan Pemenuhan Gizi itu perlu listrik yang banyak, perlu cold storage di situ. Termasuk tadi Koperasi Desa Merah Putih perlu cold storage. Gimana tuh masang cold storage kalau listrik nggak ada? Ya kan? Kemana nyolokin listriknya kalau aliran stromnya belum ada? Ini tantangan kita, Pak. Tantangan kita. Jadi perintah Bapak Presiden Prabowo itu salah satu di Kopdes Merah Putih itu adalah cold storage. Cold storage itu butuh listrik, ya kan? Termasuk MBG butuh juga alat-alat dapur yang menggunakan listrik, sehingga ini sangat mendasar kebutuhan energi ini, Pak. Jadi Forum Nusantara Energi Forum ini sangat strategis. Kami di Kementerian Desa tentu sangat siap untuk menerima rekomendasi nanti, dan kami siap juga untuk sama-sama bekerja dan bekerja sama, sehingga tadi saya bilang kita sudah enak di Jakarta, sudah mungkin listriknya sudah berlebih, kebutuhan lain sudah terpenuhi, tapi ingat masih banyak saudara kita, teman kita, sebangsa dan setanah air yang hari ini belum menikmati apa sesungguhnya kemerdekaan itu. Karena kebutuhan dasar mereka belum bisa dipenuhi oleh kita. Nah, kenapa bangun desa, bangun Indonesia penting, Pak? Di forum ini saya sampaikan, hari ini, nggak usah jauh, Pak Nurdin dan Bang Don. Kita lihat Jepang, Pak, hari ini, Pak. Jepang hari ini 93% rakyat Jepang tinggal di kota. Tinggal 7% tinggal di desa. Apa yang terjadi di Jepang? Dulu rumah yang harganya 10 miliar, 15 miliar, sekarang, Pak, dijual, dilelang oleh negara cuma $500, 7 juta, enggak laku. Desa-desa di Jepang sekarang kosong. Maka delegasi Jepang udah bolak-balik ketemu kami untuk minta pemuda-pemudi di Indonesia untuk kirim ke Jepang. Artinya Jepang mengalami persoalan yang serius pada negaranya ketika desa tidak diperhatikan. Tinggal 7%. Sekarang pemerintah Jepang memberikan semacam insentif 500 juta buat pemuda pulang ke desa. Enggak mau, Pak. Mereka lebih enak tinggal di Tokyo, di Kyoto, Osaka, dan lain sebagainya. Dirayu pulang nggak mau lagi. Tapi apa kehidupan sosial yang lain di Jepang hari ini? Banyak orang tidak mau lagi menikah, Pak. Lebih dari 25% lajang. Nah, jadi kalau Bang Don atau Abraham, Pak Nixon, Bang Patar atau Pak Samsul mau cari tambahan boleh di Jepang tuh, Pak. Kalau berani. Ya, termasuk Bang Nurdin kalau berani. Ya. Apa akibat yang lain? Pertumbuhan penduduknya minus hari ini, Pak. Jepang, Pak. Harga beras mulai menjadi persoalan di Jepang. Nah, artinya sebuah negara yang tidak memperhatikan desanya, ingat akan menghadapi persoalan serius, Pak. Enggak usah jauh-jauh, Jepang contohnya hari ini. Negara yang sangat kita kagumi itu sekarang mulai sunset, Pak. Sudah mulai mengalami persoalan serius. Kenapa desa dilupakan, desa ditinggalkan? Oleh siapa? Oleh semuanya. Pemerintahnya, penduduknya, maka arus urbanisasi ini mesti kita tahan, Pak. Dengan apa? Dengan membangun energi di desa-desa, Pak.
Kalau enggak mereka kapan lagi kita lihat listrik? Udah kita ke kota saja Pak. Kapan lagi bisa nonton TV, nonton yang lainnya? Kita ke kota saja Pak. Kenapa desa enggak kita bangun? Tapi kalau di desa kita bangun, semua kebutuhan kita penuhi, kebutuhan dasar, arus urbanisasi itu mungkin bisa kita tahan Pak. Sekarang masih alhamdulillah, penduduk Indonesia di 75.000 desa tadi, masih 70% tinggal di desa Pak. Tapi ingat, tanda-tanda itu akan terus bergeser Pak. Kalau persoalan tadi Bapak Ibu tidak kita selesaikan. Maka sekarang kampanye kami, Pak Nurdin, boleh tinggal di desa, tapi pendapatan mengalahkan kota, Pak. Kenapa? Ada MBG, ada Koperasi Desa Merah Putih, ada desa-desa tematik yang saya buat sekarang, desa ekspor, desa wisata. Ada di suatu desa gaji direktur BUMDes ada yang 25 juta, Pak. Ada yang 10 juta, ada yang 20 juta mengelola desa wisata. Jadi boleh ditinggal di desa. Tapi persoalannya memang Indonesia ini beda Pak. Kalau mencari calon mantu yang namanya keren-keren. Kalau disebut petani, apa dia petani? Padahal dia punya lahan 10 hektar kebun jagung. Dijual berapa banyak itu. Tapi karena disebut petani, ya, bilang udah sekarang kita rubah sebutannya. CEO jagung, apalah namanya, CP apa dibuat. Jadi kalau mertua nanya di mana kamu? Saya pimpinan perusahaan apa? Ya jagung, ayam petelur, ikan nila, semua sekarang dibutuhkan Pak untuk MBG dan koperasi Pak. Jadi saya mengajak juga alumni USU, kampus USU, kalau yang mahasiswa baru, ajak ke desa sekarang. Sekarang permodalan gampang Pak, melalui koperasi sangat gampang. Saya sudah keluarkan Permendesnya itu, sangat gampang untuk mencari modal di Bank Himbara tanpa agunan, ya boleh. Nah artinya Bapak Presiden Prabowo sudah memberikan ruang, waktu dan jalan mulus buat kita membangun desa. Tinggal kita mau apa enggak. Mau apa enggak ini Bapak Ibu tidak bisa sendirian. Saya nggak bisa sendirian. Kita ini bukan Superman, tapi kita ini super team. Nah yang di Jakarta, yang di daerah harus kompak Pak. Kita nggak bisa pakai ego sektoral. Media penting untuk memberitakan, menginformasikan, mengagitasi bahwa program ini penting, perlu disukseskan, perlu dikawal. Para pemikir penting, pelaku usaha penting. Maka saya mengajak sekali lagi semua kita ini, dan saya hakul yakin Pak, yang ada di ruangan ini, kebanyakan dari desa asal muasalnya Pak, memang sekarang sudah ditinggal di kota. Betul nggak Pak? Saya dari desa tertinggal, makanya kurang tinggi, mungkin stunting saya dulu Pak. Karena ya dulu nggak ada listrik di kampung saya, nggak ada kamar mandi, nggak ada kompor, telurnya nggak pernah ketemu. Tapi alhamdulillah bisa jadi menteri Pak ya. Dan DPR 3 periode. Artinya Pak, sekali lagi desa sangat strategis. Desa sangat menentukan arah bangsa ini. Terutama untuk menuju 2045 Indonesia emas. Kuncinya ada di desa Pak. Maka sudah tepat astacita ke-6 Bapak Presiden itu kita kawal. Membangun dari desa dan dari bawah. Untuk apa? Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Kalau itu yang kita lakukan dan kita sentuh dari energi, karena bagaimanapun ini kami sampaikan juga masih lebih dari 20.000 desa Pak Nurdin yang blank spot, yang belum ada sinyal Pak. Kalau saya rahasia di sini Pak, mungkin ada yang punya handphone 2, 3 sampai 5 mungkin Pak. Tapi masih banyak di desa-desa itu nggak kenal handphone Bang Don. Kenapa? Masih blank spot. Nah saya sudah melakukan kerjasama dengan banyak pihak juga untuk membangun tower-tower itu Pak. Karena nggak adil bagi kita ketika kita mulai berbicara digitalisasi, transformasi, mereka belum punya sinyal. Ini juga, nah sinyal itu akan hidup dan terang benderang kalau ada energi tadi Pak, listriknya Pak. Nah, maka inilah muara semuanya, saya kira energi yang perlu kita utamakan. Jadi saya hakul yakin melalui forum energi ini yang disusun oleh Pak Nurdin dan kawan-kawan ini sangat strategis dan sangat sejalan dengan Kabinet Merah Putih di bawah Bapak Presiden Prabowo, sehingga kolaborasi ini kita akan tuangkan di tingkat lapangan nanti. Apa yang mesti kita lakukan, apa yang mesti kita percepat, ayo Pak, kita semua. Dan Pak Nurdin saya sampaikan sudah keluar Impres Pak, Impres tentang pengelolaan sampah untuk jadi listrik. Nah ini Pak Nixon tahu ini, ya. Jadi sampah jadi listrik. Ada 33 daerah yang akan mengelola sampah jadi listrik. Sekarang kan sampah jadi darurat.
Coba lihat itu di Bantar Gebang tuh Pak, itu selepel dengan 60-70 gedung lantai, 70 lantai gedung itu, saking tingginya tumpukan sampah di Bantar Gebang. Belum lagi di kota-kota lain, maka Bapak Presiden sudah menunjuk Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua Satgasnya untuk merubah sampah menjadi energi listrik, ya, dan lain sebagainya. Inti pokoknya pemerintahan sekarang perlu kita kawal secara bersama-sama, karena tadi semuanya adalah berujung kepada rakyat. Jadi saya sampaikan di mana-mana Pak Prabowo itu nggak cari apa-apa lagi Pak, kecuali satu saja, ingin seluruh rakyat Indonesia bahagia dan sejahtera Pak. Itu aja Bapak cari kan, Pak Presiden cari. Maka perlu kita dukung Pak. Saya kira itu Pak Nurdin, Pak Don, saya kira saya sudah cukup untuk memanaskan forum ini, karena banyak para ahlinya nanti akan berbicara secara detail, data, fakta, tapi saya mengajak sekali lagi bangun desa, bangun Indonesia itu harus kita sukseskan Pak. Karena kalau desa semua maju, pastilah kecamatannya maju. Kalau kecamatannya maju, kabupaten pasti maju Pak. Kalau kabupaten maju, provinsi pasti maju. Kalau provinsi sudah maju, Indonesia akan maju Pak. Luar biasa Pak ya. Itu tanggung jawab kita semua Pak. Walaupun kita tinggal di kota, tapi ruh perjuangan kita harus menyasar sampai ke desa-desa Pak. Terima kasih. Sebelum ditutup, saya balas pantun Bang Nurdin sama Bang Patar tadi. Ini pantunnya 1. Air sungai deras mengalir, bisa dimanfaatkan jadi tenaga. Energi bersih membuat makmur, desa sejahtera, hidupnya bahagia. Mentari pagi sinarnya indah, burung berkicau penuh ceria. Nusantara TV hadir di tengah-tengah kita, menyajikan informasi penuh makna. Selamat buat Nusantara Energi Forum. Sekali lagi saya bangga, senang, apalagi ketemu dengan sahabat lama saya. Kemarin betul Bang, Abraham bilang, siapa yang punya TV ini? Bilang, Bang Nurdin, sebenarnya itu teman saya, saya datang kalau begitu. Walaupun belum ada suratnya saya datang, bilang itu kan. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga forum ini menambah energi kita untuk tanpa kena lelah mendarmah baktikan sisa hidup kita buat NKRI yang sangat-sangat kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.